Siang, perkenalkan nama saya Tegar Chandra Wijaya. Saya asal dari kelas 11 IPS Sistem Ahmad Ribani Serang, dan saya akan menjelaskan gerakan sosial di atas tanah partikelir. Oke, simak videonya dulu. Tanah partikelir adalah tanah milik swasta yang dijual oleh Komisi Dagang Belanda (VOC) pada sekitar abad ke-17. Kebijakan ini berlangsung hingga pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Herman William Daendels. Kala itu Daendels berinisiatif untuk menjual tanah-tanah rakyat kepada orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah yang dijual inilah yang disebut sebagai tanah partikelir. Adapun motif penjualan tanah partikelir sangat beragam, tetapi sebagian besar hanya untuk kepentingan politis saja. Setiap orang yang membeli tanah partikelir akan disebut sebagai tuan tanah. Tidak hanya mendapatkan lahan, para tuan tanah juga akan mendapatkan wilayah, tenaga petani, serta pajak. Tuan tanah dapat menetapkan berbagai aturan yang mereka inginkan, seperti mengambil hasil panen, menarik uang sewa, dan mempekerjakan petani untuk kerja rodi. Itulah yang membedakan praktik penjualan tanah partikelir dan penjualan tanah pada umumnya, karena tidak berupa penyerahan tanah, melainkan juga termasuk semua penduduk yang tinggal di tanah tersebut. Desa khususnya petani banyak mendapatkan penderitaan semenjak adanya tanah partikelir, karena mereka harus melakukan kerja paksa. Dari penderitaan ini, para petani memutuskan untuk melakukan berbagai aksi protes yang terjadi di beberapa daerah, seperti Batavia dan Cirebon, pada 1816. Sejak saat itu, berbagai aksi kerusuhan terus berlanjut, seperti kerusuhan Cikadi Udik tahun 1845, Pondok Gede 1864, Bekasi 1869, dan Ciamis 1886. Peristiwa pemberontakan berlangsung sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan, keberadaan tanah partikelir mulai dihapuskan secara bertahap. Dampak tanah partikelir adalah dapat menyengsarakan rakyat desa, khususnya para petani yang dipaksa kerja rodi untuk tuan tanah. Selain pihak Belanda juga banyak menjual tanah partikelir yang ada di Pulau Jawa, sehingga sebagian besar tanah di Indonesia dikuasai oleh negara asing seperti Belanda dan Cina. Setelah penghapusan tanah partikelir, rakyat Indonesia akhirnya diberi kesempatan untuk mempunyai hak milik atas tanah bekas partikelir tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.